Sahabat YouTube, berjumpa lagi di channel Yuces Winto. Kali ini saya masih membahas tentang jenis pembayaran yaitu LC. Simak video saya sampai habis ya. Sahabat YouTube, LC adalah salah satu instrumen pembayaran yang aman, yang melibatkan pihak ketiga yaitu perbankan. Nah, jika Anda sudah memasuki tahap ini, berarti bisnis Anda sudah meningkat ke kelas yang lebih tinggi. Nah, LC adalah janji bank untuk membayar atas permintaan nasabahnya sebagai pembeli jika kondisinya sudah memenuhi persyaratan sesuai perjanjian yang ada di dalam kontrak yang dituangkan ke dalam dokumen LC. Nah, sekarang saya akan membahas dari sisi saya sebagai pengusaha, bukan dari sisi praktisi perbankan, bagaimana sih proses terbentuknya LC. Nah, apabila kita akan membeli suatu barang, kita ibaratkan ada penjual dan ada pembeli. Nah, kita umpamakan adalah kontraknya adalah seperti ini, 1 juta US, kemudian dengan jumlah sepatu 100 piece, dan dibayar setelah barang dikirimkan. Anggap saja ketika barang sudah di dalam kapal. Nah, pihak pertama dan pihak kedua atau pembeli dan penjual tentu akan berargumen seperti ayam dan telur. Bagaimana jika saya mengirim barang kemudian Anda tidak membayar, kata penjual. Begitu juga si pembeli. Bagaimana apabila saya membeli tetapi barang tidak dikirim? Nah, jadi setelah kontrak itu terbuat, maka si pembeli akan membawa kontrak itu kepada bank. Nah, anggap saja ini Bank Mandiri umpamanya. Nah, kemudian kita membawa kontrak tersebut, kemudian dana untuk kita membeli barang itu akan diblok di bank yang kita tunjuk. Nah, kemudian ada persyaratan administrasi, yaitu isi aplikasi, company profile dan sebagainya. Nanti akan diminta oleh pihak banknya. Nah, kemudian si penjual juga akan menghubungi banknya. Anggap di sini banknya umpamanya yang di luar negeri, karena LC itu adalah transaksi dari dalam negeri ke luar negeri atau dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, jadi banknya mungkin bank luar negeri, mungkin ada DBS mungkin ya. Oke, saya umpamakan banknya DBS. Nah, kemudian setelah pembeli itu menyerahkan semua dokumennya kepada Bank Mandiri, maka Bank Mandiri akan mengkonfirmasi kepada bank penjual, yaitu Bank DBS, dengan mengirimkan suatu kode SWIFT yaitu dengan nomor 799 yaitu free advice, yang kemudian akan dijawab dengan 730, dan nah kemudian bank pembeli akan mengirimkan PIN 700 di mana isinya adalah documentary of credit, yaitu di dalamnya berisi tentang isi kontrak yang dituangkan ke dalam draft LC, yaitu jumlah pembayaran, kuantitas barang, dan termasuk jangka waktu pekerjaannya ya di situ. Kemudian setelah diterima oleh bank penjual, maka bank penjual akan mengkonfirmasi kepada penjual untuk segera memproses kontrak yang telah disepakati bersama. Nah, kemudian setelah penjual memproses pengirimannya, maka akan diserahkan kepada jasa pengiriman atau pengapalan. Biasanya ada suatu dokumen, yaitu bill of loading namanya, bahwa barang telah dikirimkan. Maka tanda bukti pengiriman itu akan diserahkan oleh penjual kepada bank penjual. Tentu akan diverifikasi juga oleh bank penjual bahwa tentang keaslian dokumen tersebut. Nah, setelah diterima oleh bank penjual, maka bank penjual akan membantu menagihkan kepada bank pembeli. Nah, setelah bank pembeli memverifikasi kebenarannya, kemudian bank pembeli
yaitu Bank Mandiri, akan mencairkan dana yang diblok untuk pembayaran kepada penjual yang dikirimkan ke bank penjual, yaitu Bank DBS, yang langsung masuk ke rekening penjual. Nah, demikian kurang lebih proses transaksi menggunakan LC. Nah, ini saya ada contoh mengenai dokumen LC. Itu seperti ini. Tapi saya tidak akan membahas secara detail karena ini adalah dokumen perbankan. Jika Anda memiliki pertanyaan ataupun ingin berdiskusi tentang masalah pembayaran seperti LC, maka silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Maka saya akan membalas pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan sekalian. Oke, sampai jumpa di channel saya selanjutnya di bisnis yang mudah dan simpel.